Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok zat aditif. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi analisis zat aditif, mulai dari macam-macam zat aditif, fungsi, pengertian, dan cara kerjanya untuk menganalisis zat aditif di dalam suatu makanan atau minuman. Macam-macam zat aditif ini ada beberapa macam, yaitu seperti pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Yang akan menjelaskan pewarna yaitu Aini Antika, yang akan menjelaskan pemanis yaitu saya sendiri, Miranti, yang akan menjelaskan pengawet yaitu Risma Suci, dan yang terakhir penyedap akan dijelaskan oleh teman saya, Safia. Kenalang, aranku Aini Antika, lekan kelas 2 olas kimia analisa ke. Tengku Miranti Retnawulan, saka kelas rolas kimia siji. Luarhu Risma, sian kelas 12 kimia analis sada. Pangke nami abdi Safia di kelas 12 kimia analis hiji. Nah, sekarang kita langsung mengenal tentang zat aditif ya. Apa sih zat aditif itu? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, atau menyimpan makanan. Penambahan zat aditif dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan berguna untuk mempertahankan nilai gizi pada makanan tersebut yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Lalu ada manfaat dari zat aditif. Yang pertama, sebagai penambah rasa, aroma, warna, pemanis, penyedap, pemutih, pengering, pengkilap, dan pencegah lengket. Yang kedua, zat aditif juga memiliki kegunaan dalam memperlambat proses pembusukan makanan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, membuat roti dan kue lebih mengembang, memperkaya rasa, warna, dan penampilan, menjaga konsistensi rasa dan tekstur makanan. Dan yang terakhir, zat ini dapat diperoleh dari bahan-bahan alami yang diolah dari tumbuh-tumbuhan dan juga dapat dibuat atau sintesis. Selanjutnya ada macam-macam zat aditif, yaitu ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Selanjutnya kita masuk mengenai zat aditif yang pertama, yaitu pewarna. Pewarna merupakan zat yang dapat memberi warna pada makanan dan memberikan tampilan yang menarik dalam penyajiannya. Kecenderungan manusia menyukai makanan dengan tampilan yang menarik menyebabkan banyak orang menggunakan zat aditif sebagai warna makanan. Namun terkadang ada orang yang menggunakan pewarna berbahaya yang digunakan sebagai campuran makanan. Nah, jenis pewarna yang digunakan sebagai campuran makanan dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetik. Nah, apa sih zat pewarna alami? Zat pewarna alami merupakan hasil ekstrak bagian-bagian tumbuhan tertentu. Misalnya warna hijau dari daun pandan atau daun suji, warna kuning dari kunyit, warna kuning merah dari wortel, dan warna merah dari daun jati. Karena jumlah pilihan warna dari zat pewarna alami yang terbatas, maka dilakukan upaya mensintesis zat pewarna yang cocok untuk makanan dari bahan-bahan kimia. Selanjutnya ada zat pewarna sintetik yang dibuat dari bahan kimia. Dibandingkan dengan pewarna alami, pewarna sintetik memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki pilihan warna yang lebih banyak, mudah disimpan, dan lebih tahan lama. Beberapa zat pewarna sintetik bisa saja memberikan warna yang sama, namun belum tentu semua zat pewarna tersebut cocok dipakai sebagai zat aditif pada makanan dan minuman. Pewarna sintetik dapat diperoleh dari hasil pengolahan dalam industri pewarna makanan. Saat ini banyak ditemukan makanan yang mengandung pewarna buatan yang biasanya digunakan dalam industri tekstil, dan ini dapat membahayakan bagi kesehatan kita tentunya. Lalu ada pemanfaatan zat pewarna alami seperti beta-karoten yang berwarna kuning kemerahan yang terdapat dalam wortel digunakan untuk keju dan kacang-kacang kalengan. Klorofil yang berwarna hijau terdapat dalam sayuran yang digunakan untuk jelly. Dan masih banyak lagi ya teman-teman, bisa dilihat di atas. Lalu ada pemanfaatan zat pewarna sintetik seperti eritrosin yang berwarna merah digunakan dalam makanan es krim dan jelly. Lalu ada coklat HT yang berwarna coklat digunakan dalam minuman ringan, dan masih banyak lagi ya teman-teman, masih ada di atas ya.
Selanjutnya, ada kadar batas maksimum zat pewarna sintetik seperti eritrosit dengan kadar batas maksimal dalam makanan yaitu 300 mg dalam 1 kg makanan, dan penggunaan bahan tambahan ini telah diatur sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna. Lalu ada perbedaan pewarna alami dan pewarna sintetik. Seperti warna yang dihasilkan oleh pewarna alami lebih pudar dan tidak homogen, sedangkan pewarna sintetik lebih cerah dan homogen. Untuk variasi warna dari pewarna alami lebih sedikit, sedangkan pewarna sintetik lebih banyak, dan masih banyak lagi ya perbedaan-perbedaan dari pewarna alami dan pewarna sintetik. Lalu ada prinsip analisis zat pewarna secara kualitatif dengan metode spot test, yaitu berdasarkan penentuan zat warna dalam sampel akan melibatkan ekstraksi zat warna dalam sampel tersebut. Proses ekstraksi zat warna dilakukan dengan mendidihkan sampel yang telah diberi penambahan asam, yang di dalamnya dimasukkan benang wol. Selama proses pendidihan tersebut, benang wol akan menyerap zat warna. Selanjutnya, benang wol tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan ditetesi dengan asam klorida pekat, asam sulfat pekat, natrium hidroksida pekat 10%, dan amonium hidroksida 12%. Kemudian diamati perubahan warna yang dihasilkan serta dibandingkan dengan standar atau literatur. Lalu ada prosedur analisis zat pewarna uji kualitatif. Yang pertama, mendidihkan benang wol yang akan digunakan dalam air selama 30 menit. Lalu meniriskan dan mengeringkan benang wol. Masukkan 10 ml sampel ke dalam gelas kimia 100 ml. Lalu mengasamkan dengan menambahkan 5 ml asam asetat 10% dan memasukkan benang wol ke dalam sampel dan mendidihkan selama 30 menit. Selanjutnya, meniriskan dan mencuci dengan Aquades. Membagi benang wol menjadi 4 bagian dan memasukkan masing-masing plat. Dan tambahkan beberapa tetes asam klorida pekat, asam sulfat pekat, natrium hidroksida 10%, dan amonium hidroksida 12% ke masing-masing plat. Lalu mengamati perubahan warna yang terjadi dan membandingkannya dengan warna standar yang telah ada pada literatur. Selanjutnya ada prinsip analisis zat pewarna secara kuantitatif dengan metode kromatografi kertas, yaitu berdasarkan fasa diam dan fasa gerak, lalu menentukan nilai RF atau retention factor berdasarkan rasio jarak yang ditempuh oleh senyawa dibandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Yang terakhir dari zat pewarna ada prosedur analisis zat pewarna uji kuantitatif secara kromatografi kertas. Yang pertama, didihkan benang wol yang akan digunakan dalam air selama 30 menit. Meniriskan dan mengeringkan benang wol, memasukkan 10 ml sampel cair ke dalam gelas kimia 100 ml, mengasamkan dengan menambahkan 5 ml asam asetat 10%, lalu memasukkan benang wol ke dalam sampel dan mendidihkannya dalam larutan sampel selama 30 menit. Selanjutnya, meniriskan dan mencucinya dengan Aquades, menambahkan 25 ml amonium hidroksida 12% ke benang wol yang telah dicuci dengan Aquades, memanaskan benang wol hingga zat warna tersebut tertarik atau luntur, meniriskan dan mengeringkan benang wol, menambahkan beberapa tetes metanol pada residu untuk mentotolkannya pada kertas kromatografi yang telah siap digunakan. Lalu menotolkan larutan sampel dan standar warna pada kertas kromatografi dengan bantuan pipa kapiler, mengisi eluen berupa natrium klorida 2% dan etanol 50% dengan perbandingan 50:50 pada chamber kromatografi kertas. Lalu memasukkan kertas kromatografi yang telah siap pada chamber dan menunggu selama 15 menit, lalu membuka tutup dan mengeringkan kertas kromatografi dan menghitung nilai RF dari warna yang telah diamati. Selanjutnya, dari macam-macam zat adiktif yaitu pemanis. Pemanis adalah suatu zat yang bisa memberi rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ini terdiri dari dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami disebut sukrosa, dapat diperoleh dari olahan gula tebu, gula aren, dan gula merah. Sedangkan pemanis buatan disebut sintetik, yaitu pemanis yang terbuat dari zat kimia yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk menimbulkan rasa manis. Adapun fungsi dari pemanis alami sebagai sumber energi, tetapi apabila dikonsumsi secara berlebihan akan mengalami kelebihan berat badan. Fungsi pemanis buatan mengganti gula sukrosa atau fruktosa, mengembangkan jenis makanan dan minuman dengan jumlah kalori terkontrol, mengontrol program pemeliharaan dan penurunan berat badan, mengurangi kerusakan gigi, dan untuk penderita diabetes atau gula tinggi sebagai bahan substitusi gula reduksi lain. Perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan.
Pemanis alami mengandung kalori tinggi, sedangkan pemanis buatan mengandung kalori rendah. Pemanis alami terurai pada suhu tinggi, sedangkan pemanis buatan stabil pada saat pemanasan. Pemanis alami manisnya normal atau alami. Pemanis buatan ratusan kali lebih manis daripada gula. Pemanis alami aman dikonsumsi. Pemanis buatan terbatas pada jumlah tertentu. Macam-macam pemanis buatan. Yang pertama ada sakarin dengan rumus kimia C7H5NO3S, pemanis tanpa kalori yang lebih manis daripada gula. Sakarin digunakan dalam makanan atau minuman bebas kalori, seperti makanan yang dipanggang, selai, permen karet, dan vitamin. Yang kedua ada aspartam, aspartilfenilalanin metil ester, digunakan dalam produk minuman ringan, berkalori sedang, dan tingkat kemanisan bisa mencapai 200 kali lebih manis daripada gula pasir. Aspartam lebih cocok digunakan untuk pemanis yang berkadar air rendah. Yang ketiga ada siklamat, 30 kali lebih manis daripada gula pasir. Makanan dan minuman yang mengandung siklamat yaitu seperti es krim, es puter, saus, dan berbagai minuman fermentasi lainnya diperkirakan mempunyai efek karsinogen. Berikut ada kadar batas maksimum zat pemanis buatan menurut SRI nomor 016993/2004 tentang BTP pemanis buatan. Yang pertama yaitu ada sakarin. Sakarin dikonsumsi 5 mg per kilogram berat badan. Aspartam 50 mg per kilogram berat badan. Siklamat 0-11 mg per kilogram berat badan. Prosedur analisis pemanis sakarin uji kualitatif. Yang pertama, sampel diasamkan dengan HCl, kemudian diekstraksi dengan 25 ml. Yang kedua, setelah larutan terpisah, ether diuapkan, kemudian ditambahkan 10 tetes H2SO4 dan 40 mg resorcinol. Yang ketiga, dipanaskan perlahan-lahan dengan api kecil sampai berubah warna menjadi hijau kotor. Keempat, kemudian larutan didinginkan dan ditambahkan 10 ml Aquades dan larutan NaOH 10% berlebih. Bila terbentuk warna hijau, berarti sampel positif mengandung sakarin. Fungsi penambahan 10 tetes asam sulfat yaitu untuk membentuk O-benzoat sulfonamida yang akan bereaksi dengan resorcinol menghasilkan senyawa warna hijau kotor. Prosedur analisis pemanis sakarin uji kuantitatif dengan metode titrasi asam basa. Yang pertama, sampel dipipet 10 ml ke dalam corong pisah, lalu tambahkan dengan HCl encer sebanyak 2 ml. Kedua, diekstraksi 5 kali dengan tahapan 30 ml, 20 ml, 20 ml, 20 ml, dan 20 ml dengan campuran kloroform dan etanol 95% dengan perbandingan 9:1. Kemudian, saring dengan kertas saring dan ambil filtratnya. Filtrat dilarutkan dengan 75 ml air panas lalu didinginkan. Yang terakhir, titrasi dengan natrium hidroksida dengan indikator phenylephthalate 1% sampai berubah warna menjadi merah muda. Sampel diekstraksi menggunakan asam klorida encer, kloroform, dan etanol agar sakarin yang terdapat pada sampel terikat seluruhnya. Filtrat dilarutkan dengan 75 ml air panas ini karena sakarin mudah larut dalam air panas. Prosedur analisis pemanis siklamat uji kualitatif. Yang pertama, sampel diambil sebanyak 5 ml, kemudian ditambahkan barium klorida 10% sebanyak 2,5 ml dan asam klorida 4 normal. Diamkan selama 30 menit. Yang kedua, endapan dipisahkan dengan filtrat dan disaring menggunakan kertas saring Wattmann nomor 42. Ketiga, filtrat hasil penyaringan ditambahkan 10 ml natrium nitrit. Keempat, bila timbul endapan dari barium sulfat, berarti sampel mengandung siklamat. Kelima, timbang massa siklamat pada neraca analitik hingga berat konstan. Penambahan barium klorida ini bertujuan untuk mengendapkan pengotor-pengotor yang ada di dalam larutan. Penambahan asam klorida untuk mengasamkan larutan-larutan dibuat dalam keadaan asam agar reaksi yang akan terjadi dapat lebih mudah bereaksi. Penambahan natrium nitrit untuk memutuskan ikatan amina pada amina alifatis primer. Mengapa memakai kertas saring Wattmann nomor 42? Karena kertas saring Wattmann nomor 42 digunakan untuk menyaring endapan yang berbentuk kristalin dengan penyaringan yang agak lambat seperti penyaringan endapan barium sulfat.
Prosedur analisis siklamat uji kuantitatif metode nyala api. Yang pertama, timbang kertas saring Wattmann nomor 42 dan cawan penguap, catat masanya. Kedua, timbang 100 gram sampel dalam Erlenmeyer dan diencerkan dengan aquades, kemudian disaring. Ketiga, filtrat ditambahkan 10 ml asam klorida 10% dan barium klorida 10%. Aduk, lalu tambahkan natrium nitrit 10%. Keempat, panaskan di atas pemanas sampai timbul endapan putih. Kelima, hasil pengendapan disaring dengan kertas saring Wattmann nomor 42. Keenam, cuci kertas saring menggunakan air panas. Ketujuh, keringkan dengan pemanasan suhu 100-150 derajat, timbang hingga masa konstan. Prosedur analisis pemanis aspartam uji kualitatif. Yang pertama, tambahkan asam asetat glasial, butanol, aquades dengan perbandingan 1:2:1. Kedua, untuk menampakkan noda, tambahkan larutan ninhidrin 0,2% ke dalam air yang dipanaskan selama 30 menit. Ketiga, tambahkan larutan brom timul blue 1% ke dalam karbon tetraklorida. Keempat, amati di bawah lampu UV vis dengan panjang gelombang 254 nanometer. Prosedur analisis aspartam uji kuantitatif dengan metode spektrofotometri. Yang pertama, sampel dipipet 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml larutan buffer asetat dengan pH 3,7. Yang kedua, tambahkan 2 ml larutan ninhidrin 2% dalam etanol. Lalu dipanaskan selama 8 menit. Yang ketiga, volume dicukupkan hingga 10 ml dengan etanol. Yang keempat, ukur absorbansinya pada panjang gelombang. Dan yang terakhir ada perhitungan kadar. Yang pertama, untuk menghitung kadar sakarin yaitu milititrasi dikali normalitas dikali 241 ini yaitu ketetapan, dikali 1000 per gram sampel dikali 100%. Untuk perhitungan kadar siklamat, bobot endapan dikurangi bobot sampel dikali 0,8621 dikali 100%. Untuk 0,8621 ini yaitu sudah ketetapan. Zat pengawet. Zat pengawet pada makanan digunakan agar makanan menjadi tahan lama dan tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, atau melindungi makanan dari proses pembusukan oleh bakteri. Bahan pengawet bersifat karsinogen. Untuk itu, batasan penggunaan bahan pengawet sebaiknya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Jenis pengawet pada makanan ada 3. Yang pertama, GRAS atau Generally Recognized as Safe. Yang kedua, ADI atau Acceptable Daily Intake. Dan yang ketiga, zat pengawet yang tidak layak konsumsi. GRAS atau Generally Recognized as Safe adalah zat pengawet yang umumnya bersifat alami sehingga aman dan tidak berefek racun. Contohnya garam dapur yang dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri, bawang putih yang mengandung aicin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, dan asam cuka yang dapat membunuh bakteri dalam makanan. ADI atau Acceptable Daily Intake adalah batasan berapa banyak konsumsi BTP atau bahan tambahan pangan yang dapat diterima dan dicerna setiap hari sepanjang hayat tanpa mengalami resiko kesehatan. Batas maksimum penggunaan atau BMP yang aman dari BTP dapat dihitung berdasarkan nilai ADI jumlah makanan harian yang dikonsumsi yang mengandung BTP tersebut dan berat badan rata-rata konsumen dewasa. Macam-macam ADI ada banyak, di antaranya yang pertama ada asam asetat, yang dikenal sebagai asam cuka. Bahan ini menghasilkan rasa asam dan jika jumlahnya terlalu banyak, akan mengganggu selera, karena bahan ini sama dengan sebagian isi dari air keringat. Yang kedua ada benzoat, banyak ditemukan dalam bentuk asam benzoat maupun natrium benzoat. BMP dari asam benzoat adalah 0,5 mg per kilogram. Yang ketiga ada sulfit, biasa dijumpai dalam bentuk garam, kalium atau natrium disulfit. BMP dari sulfit adalah 0,7 mg per kilogram. Yang keempat ada propil galat, digunakan dalam produk makanan yang mengandung minyak atau lemak, dan permen karet. Propil galat juga dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang kelima ada propianat. Jenis bahan pengawet propianat yang sering digunakan adalah asam propianat dan garam kalium atau natrium propianat. Propianat selain menghambat kapang juga dapat menghambat pertumbuhan Bacillus mesentericus yang menyebabkan kerusakan pada makanan. BMP propianat pada terigu adalah 3,2 gram per kilogram dan pada roti adalah 2 gram per kilogram. Yang keenam ada garam nitrit, biasanya dalam bentuk kalium atau natrium nitrit. Kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan kerutannya tinggi dalam air. BMP dari nitrit adalah 30 mg per kilogram. Dan ada zat pengawet yang tidak layak konsumsi. Zat pengawet yang tidak layak konsumsi adalah zat-zat pengawet yang bukan untuk makanan dan sudah dilarang penggunaannya tapi masih digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti boraks dan formalin.
Boraks yang memiliki rumus kimia Na2B4O710H2O adalah senyawa yang bisa digunakan sebagai bahan baku desinfektan, deterjen, cat, plastik, ataupun pembersih permukaan logam sehingga mudah disolder. Karena boraks bersifat antiseptik dan pembunuh kuman, bahan ini sering digunakan untuk pengawet kosmetik dan kayu. Dan yang kedua ada formalin yang memiliki rumus CH2O. Formalin adalah nama dagang untuk larutan yang mengandung 40% formaldehid atau HCOH yang dilarutkan oleh air atau campuran air dan metanol. Formalin tidak boleh digunakan karena dapat menyebabkan kanker paru-paru dan gangguan pada alat pencernaan dan jantung. Prinsip analisis zat pengawet asam benzoat dan asam salisit pada makanan. Berdasarkan asam benzoat dalam sampel yang dipisahkan dengan cara diekstraksi menggunakan parut tertentu dalam suasana asam. Filtrat yang mengandung asam benzoat diuapkan dan dilarutkan, kemudian direaksikan dengan FeCl3 sehingga menimbulkan endapan berwarna merah. Prosedur analisis asam benzoat uji kualitatif adalah yang pertama, larutan asam benzoat hasil ekstraksi bahan diambil sebanyak 10 ml dan ditambahkan larutan NH3 sampai larutan menjadi basah. Yang kedua, larutan kemudian diuapkan di atas penagas air, residu yang diperoleh dilarutkan dengan air panas dan disaring. Dan yang terakhir, tambahkan 3-4 tetes FeCl3 0,5%. Adanya endapan berwarna merah menunjukkan adanya asam benzoat. Dan ada pula prosedur analisis asam benzoat uji kuantitatif dengan metode titrasi asam basa. Yang pertama, larutan asam benzoat hasil ekstraksi dipipet sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Yang kedua, tambahkan 2-3 tetes indikator PP. Yang ketiga, titrasi dengan larutan NaOH baku standar. Yang keempat, volume larutan NaOH yang digunakan dicatat. Dan yang terakhir, lakukan titrasi hingga konstan dan dihitung kadarnya. Dan yang terakhir ada penyedap. Bahan penyedap rasa merupakan bahan tambahan makanan yang berguna untuk melezatkan makanan. Penyedap berfungsi menambahkan rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu makanan. Penyedap rasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyedap rasa buatan dan penyedap rasa alami. Penyedap rasa buatan merupakan penyedap rasa yang terbuat dari bahan baku tetes tebu atau molase sebagai sumber karbohidrat. Selain bahan baku utama penyedap rasa buatan ditambahkan bahan kimia yaitu H2SO4, NH2, NaOH, HCl, dan karbon aktif. Salah satu contoh penyedap rasa buatan yaitu monosodium glutamat atau MSG. Memiliki rumus kimia C5H8NNaO4. Adalah kristal putih yang biasa dibuat sebagai pelengkap bumbu masak atau vaksin agar makanan memiliki cita rasa yang kuat. Produk penyedap rasa buatan yang sering kita jumpai di rumah yaitu seperti Royco, Masako, Mecin, ataupun produk yang lainnya. Kemudian ada penyedap rasa alami. Penyedap rasa alami merupakan penyedap yang didapatkan dari tumbuhan dan hewan secara langsung ataupun melalui proses fisik, mikrobiologi, atau enzimatis. Dapat dikonsumsi secara langsung atau diproses terlebih dahulu. Biasanya bahan-bahan ini dicampurkan bersama sebagai bumbu makanan. Contoh dari penyedap rasa alami yaitu seperti kaldu jamur ataupun kaldu ayam ataupun kaldu daging. Uji kualitatif MSG menggunakan metode spot test. Spot test atau uji bercak merupakan salah satu metode analisis kualitatif untuk mengetahui kandungan suatu zat dalam senyawa ataupun bahan dengan cara mencampurkan sedikit larutan uji dengan larutan reagensia pada suatu permukaan. Prosedur uji kualitatif metode spot test. 1 ml sampel ditambahkan 1 ml ketohidindenahidrat TS dan 100 mg natrium asetat. Kemudian, masukkan ke dalam water bath selama 10 menit. Yang terakhir, bila timbul warna biru ungu, maka hasilnya positif mengandung MSG. Selain uji kualitatif MSG, ada pula uji kuantitatif MSG. Yang pertama, metode titrasi presipitasi. Titrasi presipitasi merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Yang kedua, ada metode Kejeldal. Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Kadar MSG ditentukan secara Kejeldal karena MSG adalah garam sodium dari asam glutamat yang merupakan salah satu asam amino. Dan yang terakhir ada metode titrasi bebas air.
Titrasi bebas air ini merupakan titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi menggunakan pelarut organik seperti alkohol, eter, dan sebagainya. MSDS. Beberapa bahan yang digunakan pada analisis zat aditif dengan sifat kimia dan sifat fisikanya masing-masing. Yang pertama ada asam klorida, natrium hidroksida, asam sulfat. Etanol, FeCl4, CH3COOH, CuSO4, karbon tetraklorida, barium klorida, kalium sulfat, kloroform, BaSO4, natrium sakarin, dan yang terakhir butanol. Di dalam laboratorium tentunya terdapat beberapa aturan. Yang pertama, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Yang keempat, harus mengetahui cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, e-shower, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. Yang kelima, setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K. Yang keenam, latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan hanya dihafalkan. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di dalam lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Yang kedelapan, jangan terlalu banyak bicara dan berlelucon ketika di dalam laboratorium. Yang kesembilan, jauhkan alat-alat yang tidak digunakan seperti tas, handphone, dan benda lain di atas meja kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pada saat praktikum, K3 yang wajib digunakan yaitu jas lab untuk melindungi tubuh dari percikan ataupun tumpahan bahan kimia yang berbahaya. Sepatu pelindung untuk melindungi kaki dari benturan ataupun reruntuhan ataupun tetesan dari zat yang berbahaya. Kacamata Google untuk melindungi bagian mata dari percikan bahan yang berbahaya. Kemudian ada masker untuk melindungi bagian hidung agar tidak menghirup zat berbahaya. Dan yang terakhir ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia yang berbahaya. Sekian pemaparan dan penjelasan tentang materi analisis zat aditif dari kelompok zat aditif. Semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.